Akhirnya kesampaian juga gue buat bikin reaction ke trailer film Indonesia yang bukan horror. Penyegaran lah ya, biar nggak demit mulu. Gue juga bosen sebenarnya. Karena yang mau gue tonton kali ini adalah trailer untuk film catatan Si Boy yang bakal tayang di bioskop 17 Agustus. Udah lama sebenarnya trailer ini rilis di YouTube, sekitar 11-12 hari yang lalu alias hampir 2 minggu. Tapi baru sempat gue cek sekarang emang. Dan sebelum Ganjil Genap juga ada ya. Gue ingat sebelum Ganjil Genap tuh ada trailernya Si Boy nempel. Cuman emang sengaja nggak gue tonton biar bisa gue bikin reaction kali ini. Dan lo juga pasti udah tahu ya kalau ini statusnya adalah remake buat film catatan Si Boy tahun 1987. Itu film yang legend banget ya. Bahkan buat anak-anak muda pun gue yakin, meskipun lo mungkin nggak pernah nonton Si Boy dan pasti belum lahir pas filmnya rilis di bioskop, tapi pasti kenal. Kemungkinan besar pasti kenal siapa itu Si Boy, terus judul film catatan Si Boy, karakter Emon gitu misalkan yang diperanin di PT tuh pasti lu masih tahu. Dan kali ini yang jadi Boy adalah Angga Yunanda. Wow, itu bebannya nggak kecil loh. Gantiin peran yang legend dari Ongky Alexander, meranin karakter yang juga se-ikonik Boy itu tidak mudah, itu berat kawan-kawan. Dan gue yakin gak semua orang tuh bakal yakin sama potensinya Angga meranin Boy. Tapi kalau gue sih personally lumayan optimis. Soalnya gue tahu ini anak bukan cuma modal ganteng doang. Apalagi terakhir tuh gue suka banget pas ngeliat dia main di Mencuri Raden Saleh. Tuh dia punya apa ya? Di situ dia tuh punya karisma buat ngehidupin protagonis yang apa sih, elegan, keren tanpa harus berusaha jadi sok keren. Nah itu susah. Dan gue rasa bakat itu bisa berguna banget pas meranin Boy. Nah kalau di luar protagonisnya nih, sutradaranya adalah Hanung Bramantyo. Perkara lo suka apa enggak ya sama karya-karyanya Hanung. Gue sendiri kan gak selalu suka karya-karyanya Hanung. Tapi mau gimana pun harus diakuin dengan pengalaman dia yang udah panjang banget. Kalau untuk urusan bikin film blockbuster, film mahal yang looknya proper tuh pasti bisa lah Hanung lah. Naskahnya nih yang buat gue menarik. Soalnya yang pegang adalah Upi. Yang nulis naskah catatan Si Boy adalah Upi. Gue bilang menarik kenapa? Karena yang pertama, Upi track recordnya pas bikin film remaja Rebel itu lumayan bagus. Dari realita cinta rock and roll, terus Radit dan Jani, sampai terakhir My Generation tuh oke. Dan yang kedua gue penasaran nih, catatan Si Boy kan basicnya adalah film yang maskulin banget tuh. Tentang seorang cowok yang sempurna gitu kan. Kaya, ganteng, keren, gaul, tapi soleh, baik hati. Nah itu Boy, sempurna banget. Dan karena itu dia dikelilingin cewek-cewek. Gak cuma 1-2 cewek, bisa lebih dari itu. Ceweknya banyak yang ngejar-ngejar Boy. Itu film yang ya maskulin banget. Nah gimana jadinya? Karakter seorang Boy yang kayak gitu itu ditulis sama penulis cewek. Itu gue penasaran. Soalnya perspektifnya pasti beda. Dan gue yakin bakal lebih modern nanti. So sebenarnya sampai sini gue lumayan optimis sih sama potensinya catatan Si Boy. Tapi coba deh kita tonton dulu trailernya biar semakin jelas mesti pasang ekspektasi kayak gimana. Alhamdulillah gak perlu nonton demit kali ini. Masa remaja menuju dewasa adalah masa paling krusial. Masa yang akan menentukan kehidupan lo ke depannya. Gue sederhana. Gue cuma pengen ngejalanin masa muda gue sebaik-baiknya. Gue mau mengejar mimpi gue. Asik jamnya pak. Kayak tukang jam banyak banget. Tapi juga gak lupa mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke gue. Wow. Nama gue Boy. Dan ini astagfirullahaladzim. Orang tajir. Lagunya. Hai ganteng. Nih, kembaliannya ke mobil aja. Gak tau deh, masih deket. Kacau teman gue malah. Hai boy. Hai. Mingkem, entar laler maskap. Kasihan lalernya. Ina approve. Mantep nih, cantik banget lagi. Ina. Boy, mobilku mau. Ini Vera berarti ya harusnya ya. Gue masih ada inget nama-namanya. Bisa kok, Fer. Vera. Bisa. Ini Sore Boy, tante. teman kuliahku. Lamina boy. Iya. Oh, ada Meriam Belina. Sabar banget lu. Oke. Pacaran sini berdua mateng-mateng tahu. Ini pacar kamu. Mantan. Tuh emang kamu gak mau nge-delete foto ini. I hate you. Mbak, kalem mbak, tiba-tiba I hate you. Kalem. Kamu udah lupa sama hubungan kita? I told you in LA that our relationship is not more than friends now. Friendzone. Astagfirullah, berkelahi. Mereka harus diajar balik, gue gak terima lu diginiin. Ini urusan gue dan gue gak mau lo terlibat. Ya bisa boy, gue jangan ikut campur.
Hai boy. Oh, Udah lama banget ya ini. kita nggak berhubungan. Baru kali ini Oh, Shiva ya? aku ngeberaniin diri buat ngirim surat ke kamu. Aku kangen sama kamu. Mungkin kamu juga udah lupa. Pacaran pakai private jet gimana ya? Nggak bisa ngelupain kamu. Meskipun sekarang kita berjauhan, kamu tetap selalu ada di hati dan pikiranku. Kamu baik-baik ya di sana. Aku selalu doain kamu dari jauh. Peluk cium aku Nuke. buat kamu, Nuke. Ya, as expected lah. Kayak tadi gue bilang, kalau soal look, Hanung pasti bisa bikin filmnya kelihatan oke. Kelihatan lah minimal kalau ini adalah film mahal tentang karakter yang hidupnya juga mahal banget. Anjir, jamnya berapa? Mobilnya berapa? Pacaran naik private jet? Itu gue sesuatu yang gak bisa relate. Jauh banget kayaknya. Tapi gue suka tuh tadi sama kemunculan nama-nama yang main di film aslinya kayak Dede Yusuf, terus ada Meriam Bellina. Di manakah Ongki Alexander dan Ayu Azhari? Itu belum nampak. Nggak tahu ya, tapi ya apa emang nggak ikutan atau disimpan buat cameo surprise? Gue harap sih buat cameo surprise karena tuh yakin pada saat nanti tiba-tiba mendadak Ongki atau Ayu tuh nongol, bahkan mungkin misalkan on screen bareng itu, wow, cinematic moment kawan-kawan. Kalau romansnya sih so far kerasa lumayan manis sih. Gue bisa ngeliat tanda-tanda chemistry antara Angga sama beberapa aktrisnya. Dan gue gak akan spoiler nih ya, karena gak semua orang tuh udah pernah nonton Catatan Si Boy sekarang. Itu film yang lumayan jadul. Tapi kalau romansnya berhasil, kalau chemistry-nya emang oke, dan nanti ending film ini itu sesuai sama kayak versi aslinya, ambiar. Itu gue yakin. Kalau misalkan romansnya berhasil, terus endingnya pakai yang asli, ditambah modifikasi zaman sekarang dari perspektifnya Upi, itu mantap. Oke, kalau menurut lo gimana? Setelah nonton trailernya, apakah Catatan Si Boy kira-kira tuh bakal jadi remake yang berhasil? Atau minimal ya nggak ngerusak reputasi film aslinya? Atau mungkin lo punya opini lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, alright, so gue Rashid tadi, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.